Dan mereka pun berlayar ke Gerasa, di seberang Danau Galilea. Isa, sang anak yang datang dari Allah. Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion, junjungan, kami mohon, jangan kirim kami ke jurang maut. Biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Hei, kembali! Berhenti! Berhenti! Ruh jahat meninggalkan orang itu, Kembali! masuk ke dalam kawanan babi. Pergi dari sini! Tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau ikut engkau. Izinkanlah aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Isa dan murid-muridnya menyingkir ke Bait Saida. Tetapi orang banyak mengetahui dan mengikutinya. Menjelang malam, Petrus berkata, Junjungan, suruhlah mereka pulang, supaya mereka bisa pergi ke desa-desa di sekitar sini untuk mencari makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi sekali. Kamu yang harus memberi mereka makan. Tapi kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Allah, Tuhan semesta alam, yang menyediakan roti dari bumi. Wah, mukjizat! Mengherankan.
Kata orang, siapa aku? Ada orang yang mengatakan Nabi Yahya. Ada orang yang mengatakan Nabi Ilyas. Ada juga orang yang mengatakan salah satu nabi yang hidup kembali. Menurut kamu, siapakah aku? Engkau Al-Masih dari Allah. Jangan katakan pada siapapun. Anak manusia harus menderita dan ditolak. Ia akan dibunuh. Namun bangkit pada hari yang ketiga. How clearly the sky reveals God's glory. Each day announces it to the following day. Each night repeats it to the next. Adakah yang mau mengikut aku? Saya akan ikut engkau, junjungan. Tapi izinkan saya pulang, pamit pada keluarga. Orang yang siap membajak tapi menengok ke belakang tak layak bagi kerajaan Allah. Orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Siapa mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Dan yang kehilangan nyawa karena aku akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memiliki dunia ini, tapi kehilangan nyawanya? Jika seseorang malu karena aku dan ajaranku, sang anak pun akan malu mengakuinya waktu ia datang kelak, dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa. Ketahuilah, ada di antara kamu yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Lalu Isa membawa Yahya, Yakub, dan Petrus ke atas bukit untuk berdoa. Sementara ia berdoa, wajahnya bersinar-sinar dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba ada dua orang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas yang tampak dalam kemuliaan surgawi. Engkau akan menggenapi maksud Allah. Engkau akan mati di Yerusalem. Setelah mereka pergi, Petrus berkata kepada Isa, Junjungan, baik sekali kita berada di sini. Akan kami dirikan 3 tenda. Satu untuk junjungan, sementara Petrus satu berbicara, untuk Nabi Musa, datanglah awan dan menaungi satu lagi mereka. untuk Nabi Ilyas. Ketiga murid menjadi takut, dan terdengarlah suara dari surga yang berkata, Inilah sang anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Guru! Guru! Mohon lihatlah anak saya. Tolonglah dia. Karena ia anakku satu-satunya.
Saya telah meminta murid-muridmu mengusir roh jahat itu. Tetapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakmu kemari. Wajahnya telah pulih. Luar biasa. Ajarlah kami berdoa, seperti Nabi Yahya mengajar murid-muridnya. Berdoalah begini. Ya Bapa yang di surga, disucikanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam cobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu para ayah yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan ruh Allah kepada mereka yang memintanya. Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, apa yang hendak kamu makan, atau apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan, juga tubuh daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Siapakah yang karena khawatir dapat memperpanjang umurnya? Yang kecil pun tak dapat kamu buat. Mengapa kamu khawatir tentang hal lain? Perhatikanlah bunga bakung, bagaimana tumbuhnya. Tanpa memintal, menenun. Nabi Sulaiman pun tidak berpakaian seindah salah satu dari mereka. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tentu lebih lagi ia akan mendandani kamu. Hai kamu yang kurang beriman. Tambahkanlah iman kami. Jika imanmu sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan tertanamlah di laut, dan ia akan mentaatimu.
Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tapi celakalah yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu diikatkan ke lehernya dan dilemparkan ke laut, daripada ia menyesatkan salah satu dari yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Seperti ini. Seorang mengambil biji sawi dan menanam di kebunnya. Biji itu tumbuh menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakannya. Mengapa kau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang sehat tidak memerlukan tabib, tapi hanya orang yang sakit. Aku tidak datang untuk memanggil orang yang saleh, tapi orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Masih ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberimu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan sedekahkanlah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang takkan rusak, suatu harta di surga yang takkan habis. Sebab pencuri tak dapat mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ibu, sakitmu telah sembuh. Lihat, dia sembuh. Ini suatu mukjizat. Lihatlah, dia sembuh. Mari lihat. Syukur pada Allah. 18 tahun. Allah menyertaimu, Guru. Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang munafik, kamu melepaskan ternakmu dari kandang pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum. Sekarang di sini ada seorang keturunan Ibrahim yang 18 tahun diikat oleh iblis. Tidak bolehkah ia dilepaskan pada hari Sabat? Guru yang baik, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Apa kata firman? Jangan melakukan zina, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Satu lagi yang kurang darimu. Jual semua milikmu, sedekahkan pada orang miskin, dan kamu akan mendapat pahala. Setelah itu, ikutlah aku. Tapi kami pedagang, kaya. Sungguh sulit orang kaya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Terus siapa yang diselamatkan? Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Di manakah kerajaan Allah itu sesungguhnya? Kerajaan Allah tidak dapat dilihat. Tak dapat dikatakan, lihat, di sana atau di sini. Sebab kerajaan Allah ada di dalammu. Akan tiba waktunya kamu ingin melihat satu dari hari-hari anak manusia, tapi kamu takkan melihatnya. Seperti kilat memancar dari ujung ke ujung, demikianlah kelak anak manusia pada hari kedatangannya. Tapi ia harus banyak menderita dulu dan ditolak oleh angkatan ini.